Halo teman-teman pendengar setia Poki, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, gimana nih teman-teman liburannya? Kegiatan apa aja yang udah teman-teman lakukan selama liburan? Pastinya ada banyak banget kan ya kegiatan yang bermanfaat yang bisa teman-teman lakukan untuk mengisi waktu liburannya. Nah, pas banget nih teman-teman. Biju balik lagi teman-teman. Kali ini kita bakal bincang-bincang seru membahas seputar jurnalistik. Yang pastinya bermanfaat banget untuk didengar dan menambah pengetahuan teman-teman tentang jurnalistik. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Widya, mahasiswa sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yang sekarang sudah memasuki semester 5. Dan selanjutnya nih, kita kenalan juga yuk sama Kak Anggi yang merupakan narasumber kita hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih kepada Widya dan podcast Nigaka yang udah memberikan kesempatan kepada aku untuk membagi pengalaman, cerita kepada teman-teman pendengar podcast Nigaka ini. Perkenalkan teman-teman, aku Anggi Putri Rizkia, panggilannya Anggi, dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, tahun masuk 2017. Kegiatan aku sekarang masih aktif di kepengurusan UKAPM Genta Andalas. Alhamdulillah sekarang masih menjadi pemimpin Litbang. Kemudian aku juga aktif sebagai content writer di Treat Radio Sumatera Barat. Kemudian juga aktif untuk membuat beberapa video liputan iklan seperti iklan pariwisata dan iklan kafe atau iklan iklan kafe dan tempat makan lah gitu. Mungkin itu aja untuk perkenalan. Oke Kak Anggi, terima kasih untuk perkenalannya. Wah, banyak banget ya Kak kegiatannya, mulai dari aktif di organisasi dan juga aktif sebagai content writer. Nah Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, boleh dong Kak ceritain pengalaman menarik Kakak selama berkecimpung di bidang jurnalistik. Kalau pengalaman aku di bidang jurnalistik, insya Allah aku udah berkecimpung di dunia jurnalistik itu sejak SMA ya teman-teman. Jadi aku SMA itu memulai jurnalistik. Ya dulu medianya masih media abal-abalan, media sekolah ya namanya. Tapi ada beberapa pengalaman yang menurut aku ini luar biasa gitu. Salah satunya waktu itu liputan dapur pesantren. Jadi sebenarnya bukan hasil dari liputannya atau hasil dari karya tulisannya sih yang menurut aku luar biasa, tapi pengalaman saat proses liputannya gitu. Waktu itu tuh aku datang ke dapur secara profesional, mengenalkan diri, mengajak wawancara dengan baik-baik, tapi ternyata ditolak dan beberapa kali ditolak gitu. Selama aku beberapa kali datang ke dapur itu, beberapa kali itu pula aku ditolak. Ternyata beda caranya ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang berpendidikan dan non-pendidikan. Nah, jadi waktu itu taktik aku masuk aja, terobos aja dapurnya, aku pura-pura ngebantuin pekerja masak, ngebantuin motong-motongin cabai, bawang kayak gitu, sok-sok kenal, sok dekat gitu. Setelah aku mendapatkan banyak informasi, baru deh aku kenalin aku adalah wartawan yang akan meliput, membuat tulisan. Ternyata mereka akhirnya setuju, ya udah. Nah gitu, tetap profesional, tapi mungkin tidak bisa ke semua kalangan kita melakukan melakukan liputan dengan taktik yang sama gitu ya. Oke, pengalaman kedua itu pengalaman di Genta Andalas. Saat itu aku liputan praduga mahasiswa bunuh diri pada tahun 2019. Kejadiannya di Kapal Koto.
Sebenarnya juga bukan hasil liputannya yang menurut aku luar biasa, tapi prosesnya ya. Jadi waktu itu aku gimana kerasnya, capeknya bolak-balik rumah sakit, ke kantor polisi, rumah sakit lagi, kantor polisi lagi, terus nemuin teman-teman SMA-nya, teman-teman kuliahnya, teman-teman main, teman-teman kos gitu. Cari data dari sosial medianya, sosial media teman-temannya, semua semua jalan informasi untuk mendapatkan informasi si korban itu aku tempuh gitu selama 2 minggu sampai ketemu ibu kos juga gitu. Ini juga di dibarengi ditumpuki hujatan teman-teman kampusnya gitu. Hati-hati sama wartawan, hati-hati ngasih info ke wartawan, walaupun itu anak genta andalas itu kena mental juga waktu itu teman-temannya pada kayak gitu, padahal aku tuh niatnya buat sebuah kejujuran, kebenaran apa sih yang terjadi gitu. Dan ternyata setelah aku mengetahui dengan berhati dan berdasarkan nurani ya sebagai wartawan, aku memutuskan untuk tidak mempublis beritanya gitu, demi menghormati si korban dan keluarganya sih gitu, menjaga nama baik sih gitu. Kemudian waktu itu ada demo Hari Tani di Gubernur, lagi-lagi bukan hasilnya, tapi waktu itu aku video liputan kedua, jadi masih grogi-grogi ya, masih belum nyaman di depan kamera. Waktu itu ada demo Hari Tani di Gubernur, gimana gerusa-gerusunya waktu liputan, gimana kena air water cannon namanya, terus debu-debu dari atas gedung itu ya mengganggu lah waktu video liputannya, tapi seru gitu, dengan cemas, gelisah, ketakutan, asik, itulah pokoknya. Jadi seru aja gitu sih. Kemudian pengalaman di luar Genta, waktu itu aku liputan video feature bentuknya di lapas penjara Rantau Prapat. Tidak sesuai ekspektasi aku ya, aku pikir penjara itu sel berjeruji, terus ada orang di dalam yang boring, gak ada kerjaan, ngapa-ngapain gitu, bosan lah. Ternyata enggak gitu. Lapas yang aku datengin justru lebih mirip pesantren gitu ya. Ada orang belajar ngaji, ada orang sholat sunnah di masjidnya rame gitu, terus ada orang belajar buat karya seni kayak misalnya buat bangku dari rotan kayak gitu, belajar pangkas rambut. Ada juga nih yang belajar komputer. Jadi banyak gitu bekal yang mereka dapatkan di lapas. Ada juga yang bercocok tanam, ada juga yang beternak gitu kan, ada juga yang buat alat-alat berat tuh kayak terali kayak gitu. Banyak gitu kegiatan mereka di sana. Yang aku pikirnya tadi cuman ya hukuman di penjara gitu yang kayak di televisi, ternyata enggak gitu. Seru sih mendapatkan pengalaman baru dari terbukanya mindset kita lah, istilah asik. Kemudian ada lagi waktu itu liputan di Pasaraya, picture sosok bentuknya. Sebenarnya dari luar sosok yang aku angkat ini biasa aja sih, kakek-kakek penjual minyak urut. Tapi ketika udah ngobrol ternyata pengalamannya luar biasa.
Jadi Pulau Sumatera itu udah dikelilingi, udah dijelajahi sama bapak ini, sama kakek ini gitu. Dari beliau menjajahkan minyak urutnya, sambil menjajakan, sambil cari pelajaran baru, cari relasi banyak lah pokoknya yang diceritain si kakek ini. Dan di masing-masing daerah itu nggak sehari atau seminggu tuh, tapi sampai 2 tahun juga. Di Batam tuh kakek 2 tahun tinggal di sana, di Palembang, di Lampung, di Sumatera Utara kalau nggak salah itu setahun, di Banda Aceh itu 6 bulan gitu. Jadi pasti juga juga mendalami budaya-budaya yang di sana gitu kan, luar biasa banget gitu. Itu sih. Oh ya, satu lagi ada investigasi ayam tiren. Sebenarnya investigasi ayam tiren ini nggak berhasil aku dapatkan karena ternyata memang tidak ada ayam tiren yang beredar di Kota Padang. Kami udah cek ke peternak ayam, masyarakatnya gimana, pedagang, sampai ke farmasinya gitu, ke dinas dinas peternakan, dan memang nggak ada ayam tiren yang beredar di Kota Padang gitu. Itu pengalaman yang menurut aku menarik selama aku di jurnalistik ya. Wah, menarik banget ya Kak pengalamannya. Ada banyak hal yang dilalui untuk mendapatkan suatu berita. Walaupun ada beberapa berita yang nggak dipublish, tapi yang terpenting itu prosesnya ya kan Kak? Gimana kita mendapatkan pengalaman dan juga pelajaran selama pencarian beritanya. Nah teman-teman, tema podcast kita kali ini yaitu hukum etika pers, yang mana pastinya kita bakal bahas tentang kode etik jurnalistik. Sebelumnya nih Kak, kaitan antara jurnalistik dan pers. Antara keduanya itu ada nggak sih Kak perbedaannya? Jurnalistik itu apa? Pers itu apa? Oke, sebelum ke perbedaan antara jurnalistik dan pers, aku mau bahas satu persatu dulu apa itu jurnalistik dan apa itu pers. Yang pertama, jurnalistik itu adalah profesi atau keahlian seseorang untuk membuat liputan yang dimulai dari persiapan, liputan, penulisan, penyuntingan, sampai ke penyebaran informasinya yang ditulis dalam bentuk tulisan, gambar, grafik yang menggunakan media. Jadi singkatnya itu jurnalistik ini keahliannya atau kejuruannya gitu. Profesinya jurnalistik, wartawan, reporter. Karyanya atau produk dari jurnalistiknya karya jurnalistik yang merupakan berita, artikel, opini, itulah. Kemudian pers adalah wadah si jurnalistik tadi, lembaga sosial dalam komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik tadi yang seperti aku bilang. Produknya apa? Produknya perusahaan pers. Media apa itu? Surat kabar, media radio, media televisi, media online, pokoknya media cetak, online, dan media elektronik ya, gitu. Itu produk pers. Kemudian kaitannya mungkin kita bisa bandingkan dari dua kalimat ini. Yang pertama, pers sebagai wadah media massa butuh prinsip-prinsip jurnalistik untuk dapat disebut sebagai pers. Sedangkan karya jurnalistik butuh pers sebagai media untuk menyampaikan atau menyebarkan informasinya. Jadi pers dan jurnalistik ini mengandung makna yang berbeda, tapi tetap memiliki keterkaitan gitu. Beda lagi citizen journalism. Citizen journalism ini nggak masuk di ranah media pers. Jadi antara jurnalistik dan pers itu beda ya Kak ya. Kalau jurnalistik itu kegiatannya seperti menulis, menyunting,
meliput berita dan juga menghasilkan produk jurnalistik ya Kak. Dan kalau pers itu merupakan lembaga atau wadah bagi jurnalistik itu sendiri. Selanjutnya mengenai kode etik jurnalistik. Setiap negara pastinya memiliki kode etik jurnalistik masing-masing. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan antara kode etik jurnalistik di Indonesia dengan negara lain? Tentu ada. Jadi kode etik jurnalistik di masing-masing negara ternyata berbeda karena disepakati oleh orang-orang yang berbeda dan oleh parlemen negaranya juga ikut campur dalam menentukan kode etik jurnalistik ini. Misalnya di Denmark dan di Indonesia. Jadi kalau di Denmark itu ada 20 ketentuan kode etik jurnalistik yang terdiri dari 3 kelompok ketentuan: info yang benar, perilaku yang bertentangan dengan praktek jurnalistik, dan tata cara meliput kasus-kasus hukum yang bersifat pengadilan gitu. Contohnya nih, satu pasal yang berada di antara 20 ketentuan tadi. Informasi yang barangkali bernuansa prasangka atau menghina seseorang seharusnya diperiksa secara cermat. Udah gitu doang gitu. Gak ada kewajiban untuk peduli topik-topik sensitif lainnya. Sedangkan kalau di Indonesia kode etik jurnalistiknya tuh lebih detail gitu. Intinya masing-masing negara itu punya KEJ-nya sendiri-sendiri dan disahkan pula oleh parlemen kementerian negaranya itu pula gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kode etik jurnalistik di Amerika Serikat itu lebih patuh lagi, lebih ketat lagi maksudnya daripada kode etik jurnalistik di Indonesia. Salah satunya tuh kalau di Amerika Serikat itu nggak boleh ada berita yang judulnya itu clickbait, yang memang clickbait ini untuk menarik perhatian pembaca gitu kan. Dan di Indonesia ini sering banget terjadi padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Dan di Amerika Serikat memang kayak haram sekali lah berita-berita yang judulnya clickbait gitu. Dan itu diperiksa gitu. Nah Kak, tadi aku ada dengar kata clickbait nih. Boleh dong Kak dijelasin istilah clickbait itu gimana? Oke, jadi istilah clickbait ini adalah sebuah umpan klik atau taktik seorang reporter media dalam menulis judul berita supaya berita itu lebih menarik, lebih membuat penasaran. Nah, ketika judul beritanya menarik, tentu pembaca tertarik dong lebih daripada judul berita yang biasa aja gitu. Misalnya kayak tadi kan, kalau seandainya judul beritanya Setia Novanto tewas atau Setia Novanto berpulang, tentu lebih menarik, tentu tidak terlalu menarik dong. Lebih menarik memang kalau heboh Setia Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta, iya kan? Iya benar. Gitu, itu jadi kayak taktik aja sih si reporter. Jadi clickbait itu taktik ya Kak ya, supaya orang tertarik gitu sama beritanya. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan kita udah bahas tentang kode etik jurnalistik, yang mana setiap negara pastinya memiliki KEJ yang berbeda-beda. Nah Kak, kalau di Indonesia sendiri nih Kak, kode etik jurnalistiknya itu gimana ya Kak? Kode etik jurnalistik Indonesia ada 11 ketentuan. Sebenarnya untuk membahas ini biasanya kita pakai satu kali pertemuan khusus untuk membahas KEJ, karena di masing-masing pasal KEJ itu memiliki pengertian yang luas gitu.
Misalnya di pasal kedua itu ada 8 ketentuan di sana, 8 yang perlu kita pelajari lagi gitu. Ya aku di sini ngejelasin secara singkatnya aja gimana itu KEJ Indonesia gitu ya. Kan ada 11 nih. Yang pertama, wartawan harus bersikap independen. Jadi beritanya itu akurat, berimbang, tidak ada keberpihakan antara satu lembaga dengan lembaga yang terlibat dalam sebuah kasus gitu. Yang kedua, wartawan harus bertugas secara profesional. Maksudnya bertugas secara waktu liputan itu memperkenalkan diri, aku siapa, medianya apa gitu. Jadi nggak sembunyi-sembunyi gitu. Kemudian yang ketiga, penulisan harus cek dan recheck, tidak mencampur adukan fakta dan opini. Jadi banyak berita-berita yang disangka hoax, mungkin itu tidak adanya recheck dan recheck. Maksudnya setelah dicek oleh redaktur, kan kita nulis nih, si reporter nulis terus dikirim ke redaktur, dicek sama redaktur. Setelah dicek sama redaktur, biasanya itu ada yang langsung mempublish ke media, ada yang mengirim lagi, di recheck ulang lagi sama si Pemret. Jadi berkali-kali cek, bukan cuman untuk menghindari typo, tapi untuk masalah-masalah sampai ke detail kalimatnya, dari siapa, apakah kalimatnya benar, apakah si ini emang benar bilang kayak gini gitu. Itu juga ada pengalamannya. Kemudian yang keempat, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul. Nah ini tadi yang aku bilang lebih detail daripada si KEJ di Denmark gitu kan. Berita cabul itu ya maksudnya berita yang kalimatnya terlalu seksualitas gitu ya. Tugas si redaktur dan Pemret itu mengecek ini nih, kalimat-kalimat yang kayak gini bisa nggak sih masuk dalam tulisan kita gitu. Kalau terlalu cabul, terlalu seksual gitu, harus diganti dengan yang lebih formal, dengan yang lebih pantas untuk ditulis, dipublish, dibaca gitu. Kemudian yang kelima, wartawan menyembunyikan identitas kejahatan susila dan anak-anak pelaku kejahatan. Ya ini paham lah ya. Sebenarnya kejahatan susila, korbannya itu harus samarkan namanya, karena ini akan berpengaruh pada mental si korban ke depannya gitu. Termasuk juga pelaku kejahatan anak-anak, sebenarnya identitasnya harus disamarkan. Kemudian yang keenam, wartawan tidak suap. Ya banyak ya, masih terjadi di Indonesia wartawan-wartawan amplop gitu yang dibayar untuk mengangkat nama siapa gitu misalnya, atau menyembunyikan fakta apa gitu. Beberapa kali ya pasti ketahuan gitu. Kemudian yang ketujuh, wartawan punya hak tolak untuk melindungi narasumber. Nah ini maksudnya off the record. Jadi setiap wartawan harus tahu kapan off the record itu dipakai, kapan enggak gitu. Yang namanya off the record ini nggak bisa kita memakai kalimat seseorang itu kita tulis ke dalam liputan kita. Misalnya kemahasiswaan bilang kalau UKT naik gitu kan, UKT naik, nggak masih. Tapi si kemahasiswaan ini nggak mau mempublish kalau dia yang ngasih tahu UKT kita naik gitu. Jadi solusinya kita harus cari orang lain lagi, cari narasumber lain lagi yang mampu bilang atau memberikan informasi kalau UKT di sebuah sekolah atau universitas itu naik kayak gitu. Kemudian wartawan tidak berpihak pada suku, ras, warna kulit, agama, gender untuk merendahkan orang yang lebih lemah. Maksudnya misalnya ada pemberitaan tentang agama mayoritas dan agama minoritas. Jadi si wartawan harus berada pada pihak yang netral, di mana juga melibatkan agama mayoritas dan melibatkan agama minoritas. Tidak boleh salah satunya aja diambil dan membuat
agama yang lain jadi merasa direndahkan. Kemudian yang ke-9, wartawan menghormati hak pribadi narasumber kecuali untuk kepentingan umum. Jadi tidak semua kepribadian seseorang narasumber itu kita publish ya. Ada hak-hak narasumber, hak-hak pribadi narasumber yang tidak bisa dipublish. Tapi diperbolehkan kalau ini untuk kepentingan publik. Kemudian yang ke-10, wartawan mencabut, meralat, memperbaiki berita keliru disertai permintaan maaf. Maksudnya sebenarnya dalam sebuah media mencabut suatu berita liputan itu adalah hal yang menjatuhkan harga diri media gitu ya. Artinya media itu kurang profesional dong dalam mempublis beritanya gitu. Sehingga mencabut gitu kan. Banyak ya media-media yang mempertahankan harga diri untuk tidak mencabut apa yang udah dipublish gitu. Kecuali kalau untuk meralat, memperbaiki beritanya, barangkali ada typo atau informasi yang keliru di sana, diperbaiki, itu sah-sah aja. Yang ke-11, wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi. Nah, berita-berita yang tadi diperbaiki itu biasanya ada berasal dari hak jawab atau hak koreksi. Ada 3 hak keistimewaan hak di kode etik jurnalistik. Yang pertama hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Nah, hak jawab ini artinya masyarakat memberikan sanggahan atau tanggapan kepada wartawan atau media itu atas sebuah berita yang tersebar. Sedangkan hak koreksi ini masyarakat boleh membetulkan informasi yang udah dipublish. Tentu ini melalui media atau reporter yang bersangkutan sama liputan tersebut. Gitu. Lalu Kak, bagaimana dengan undang-undang yang melindungi pers di Indonesia? Itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana dalam undang-undang ini sebenarnya ada 10 bab dan terdiri dari 21 pasal. Tapi nggak mungkin kita bahas juga pada podcast ini. Tapi aku akan kasih pengertian ya, apa sih isi dari UU ini. Jadi UU ini tuh isinya tentang aturan tentang pemberedelan, penyensoran, asas, fungsi, hak, kewajiban perusahaan pers, hak wartawan, sampai ke tentang Dewan Pers. Jadi dibahas dalam UU ini gitu. Dewan Pers ini apa? Dewan Pers ini lembaga negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Jadi atasannya gitu ya. Misalnya Aliansi Jurnalistik Independen tuh kayak gitu. Kemudian membahas 3 keistimewaan hak tadi. Ada 2 pasal yang sering dicantumkan dalam kartu pers wartawan tuh ya. Karena 2 pasal ini yang paling kuat gitu dalam menyampaikan bahwa pers itu adalah haknya hak untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Yang pertama pada pasal 4 ayat ketiga, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarkan gagasan dan informasi. Yang kedua, pasal 18 ayat 1. Setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling lama sebanyak 500 juta. Kenapa ada pasal ini dicantumkan dalam pers ya? Untuk melindungi wartawan yang liputan lapangan. Ini yang paling kuat ketika liputan isu seperti liputan di kementerian atau yang bersangkutan dengan polisi. Itu. Selanjutnya nih Kak,
kode etik jurnalistik itu kan merupakan landasan moral profesi dan kaidah kepada wartawan mengenai sesuatu yang harus dan tidak boleh dilakukan. Nah Kak, ada nggak sih kode etik yang mungkin pernah atau mungkin juga sering dilanggar oleh para jurnalis? Nah, untuk kode etik jurnalistik yang sering dilanggar apa aja ya gitu. Ada dari 11 kode etik jurnalistik tadi, ada 3 pasal yang sering dilanggar. Ini menurut aku ya. Yang pertama itu pasal 1 mengenai ketidakakuratan, tidak berimbang, tidak ada konfirmasi lagi gitu. Ini kebanyakan berita-berita yang clickbait gitu kan. Kayak mana sih contoh berita clickbait? Judul ya, aku kasih tahu judul aja. Salah satu judul berita clickbait itu kayak gini. Heboh, Setia Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. Sadis nggak sih? Udah tewas mengambang lagi, padahal Setia Novanto ini seorang public figure gitu. Ya ini judul berita yang kayak gini kan fungsinya untuk menarik, tapi sebenarnya kesalahan ya. Ini dianggap salah karena terlalu clickbait. Kemudian yang kedua, pasal ketiga, tidak cek dan recheck, fakta dan opini itu masih dicampur adukan. Banyak nih berita yang dituliskan diikuti opini si penulis wartawan. Jadi wartawan itu sebenarnya boleh buat opini, tapi di karya jurnalistik opini. Kalau di karya jurnalistik berita, wartawan nggak boleh menyampaikan aspirasinya di sana gitu. Harus murni dari data orang lain gitu. Dari informasi yang diberikan oleh orang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pasal kelima, menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Tadi ya, masih banyak kan kita temuin korban-korban susila ditulis namanya lengkap-lengkap. Mungkin inisial aja di 1-2 media, di media yang lain namanya aja gitu, nggak pakai samar-samar. Itu kan dapat mengganggu mental si korban ya ke depannya, karena korban masih menjalankan aktivitas, terus ada keluarga, ada teman-teman juga gitu. Gimana ya menanggung rasa malu ya akibat satu dari tulisan wartawan gitu. Berarti ada juga ya Kak ya beberapa kode etik yang pernah dilanggar oleh beberapa jurnalis. Nah Kak, selanjutnya nih, ajakan kepada anak muda untuk tertarik ke dunia jurnalistik. Ada yang mau kakak sampaikan gak agar anak-anak muda di Indonesia ini tertarik gitu sama jurnalistik? Mungkin sebagian orang ada yang pengen nulis tapi masih ragu. Keraguan itu cuman ada di pikiran aja gitu. Ketakutan itu cuma ada di pikiran aja, karena kita belum mencoba, kita belum berada, kita belum punya pengalaman tentang itu. Tapi kalau kita udah melakukan, udah terjun langsung, udah tahu, oh nulis itu kayak gini gitu, kita bisa menilai apakah keraguan-keraguan kemarin itu benar atau cuma pikiran aja gitu. Untuk motivasi gimana sih orang-orang bisa tertarik jurnalistik? Sebenarnya kalau untuk kelemahan ya, ini berarti isinya tentang kelebihan ya. Tapi sebelum kita ke kelebihan jurnalistik, bicara dulu kelemahannya. Beberapa orang atau beberapa wartawan itu berkata bahwa jurnalistik itu bukan tempat untuk bisa dapat banyak uang. Emang iya sih sebenarnya. Kalau mau cari kekayaan harta, nggak di jurnalistik tempatnya gitu. Nggak sebagai reporter profesinya gitu. Tapi kalau mau mencari kekayaan ilmu dan pengalaman, boleh nih. Jurnalistik pasti menyajikan jalan untuk ini gitu.
Jurnalistik secara ruang lingkup yang luas itu nggak hanya tentang tulisan, foto atau grafik gitu ya, tapi kita juga ada videografi, ada public speaking, ada fotografinya. Dan ternyata banyak kok teman-teman aku yang sambil kuliah tapi sambil ngejob juga yang masih dalam ruang lingkup jurnalistik gitu. Itu sih. Kemudian jurnalistik ini kita nggak dituntut untuk pintar ya. Kita punya keahlian, kita punya kepintaran, yuk ikut jurnalistik. Enggak, tetapi jurnalistik lebih menuntut orang yang mau belajar. Jadi kalau kamu mau, kamu pasti bisa gitu. Karena dimanapun dan apapun medianya, yang dituntut itu kemauan si anggotanya untuk belajar. Tibanya seleksi alam deh gitu. Beda sama kita belajar matematika. Nih kalau belajar matematika, kita mau nih belajar, tapi belum tentu otak kita mampu untuk mempelajari itu. Kalau di jurnalistik, asal mau pasti ada jalan gitu. Kuncinya cuma satu sih, penasaran. Kalau masih ada rasa penasaran, pasti nyaman. Tapi kalau udah nggak ada rasa penasaran, bakalan tertekan sih di jurnalistik. Dan kelebihan yang aku dapatkan, salah satu kelebihan yang aku suka, bagian yang aku suka di jurnalistik ini, kita bisa masuk ke suatu tempat wisata kah, suatu tempat, suatu seminar kah, atau kafe kah, gratis cuy gitu. Beberapa tempat yang aku kunjungi seperti tempat pariwisata itu gratis masuknya, berapapun lah harganya gitu kan. Modalnya cuma satu sih, kartu pers. Walaupun itu masih jadi calon anggota kah gitu, itu bisa dipakai. Dulu di Unan itu waktu offline, beberapa seminar tuh harganya mahal, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 250.000 bahkan gitu. Bermodal kartu pers ya, nanti kita bisa gratis gitu, asik. Gitu juga sih kalau ke kafe. Kadang aku ini ya suka pilih-pilih makanan yang unik-unik, yang mahal-mahal gitu ya kan, mahasiswa banget. Ya udah, ntar abis aku pilih-pilih nih, aku bilang nih, Kak nih mau buat liputan nih, gimana nih? Oh ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Dan yang satu lagi yang menarik, nambah relasi sih, karena jurnalistik ini bukan wajib ya namanya. Pasti kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan petinggi-petinggi, berhubungan dengan masyarakat. Jadi tentu banyak relasi yang kita dapatkan gitu. Itu sih. Satu lagi, kalau teman-teman masih membandingkan di tempat belajar yang gak ribet, tempat belajar yang gak susah, tempat belajar yang gak capek, gak ada. Dimanapun tempat belajarnya pasti ada kelelahan, ada jatuh bangunnya. Itu biasa ya, lelah, capek itu biasa, jatuh, sakit itu biasa. Yang luar biasa itu bagaimana kita bisa bangkit dari itu. Terima kasih. Wah, menarik banget ya Kak. Dan aku juga suka nih sama kalimat Kakak barusan, yang mana jatuh bangun itu biasa, lelah itu biasa. Yang luar biasa itu bagaimana kita bisa bangkit dari itu semua. Nah Kak, setelah mendengarkan podcast kita hari ini nih Kak, mungkin ada beberapa teman Poki yang tertarik gitu sama jurnalistik. Dan juga mungkin nih di antara beberapa teman-teman yang tertarik itu merasa kurang percaya diri gitu Kak. Kan mau gak mau nih, jurnalistik itu kan
juga berhadapan dengan orang ya Kak ya, dimana kita harus mencari berita, meliput berita. Nah, sedangkan misal nih dia kurang percaya diri itu, terus public speakingnya kurang gitu Kak, itu gimana ya Kak? Nah, jadi untuk permasalahan public speakingnya kurang, tapi ada kemauan gitu kan, tertarik untuk bergelut di bidang jurnalistik. Banyak kejadian seperti ini. Ya seperti kakak bilang tadi, di jurnalistik ini dituntut untuk orang yang mau belajar. Kalau mau belajar public speaking bisa. Kalau mau belajar nulis bisa gitu. Yang penting penasaran dengan ilmunya gitu. Aku di awal jadi anak Genta itu public speaking masih kurang ya. Nggak pernah aku punya pengalaman berbicara di depan kamera. Tapi ketika aku di Genta Andalas, aku belajar gimana itu ngomong yang baik gitu. Gimana aku memimpin rapat. Dari situ kita belajar. Dan yang paling besar pembelajaran untuk aku bisa public speaking itu dari proses wawancara sama narasumber. Dari kebiasaan wawancara, kebiasaan ngobrol, secara otomatis aku belajar public speaking, belajar untuk pede dengan apa yang aku omongkan, dengan bahkan dimanapun aku bisa ngomong gitu. Alhamdulillah sekarang dengan kamera insya Allah aku udah terbiasa gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, learning by doing gitu sih. Oke, learning by doing ya Kak ya. Berarti semua orang bisa ya Kak, asalkan ada kemauan dan mau belajar, itu pasti bisa. Nah Kak, terakhir nih Kak, ada nggak pesan dan harapan kakak untuk Poki dan juga teman-teman Poki yang lagi mendengarkan podcast hari ini? Oke, sebelum podcast ini ditutup, aku ingin menyampaikan sebuah pesan dan harapan aku kepada teman-teman pendengar podcast Nigakai, bahwa jangan pernah berhenti karena orang-orang yang berhenti untuk belajar harus siap dengan pahitnya kebodohan yang ada di depan. Dan pesan dan harapan untuk podcast Nigakai, sebuah karya yang luar biasa pasti berasal dari usaha yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah dengan kegagalan. Jika ada rintangan itu dilewati, jika ada tantangan itu dijalani, diselesaikan, bukan dihindari dan dilepaskan. Mungkin itu aja. Semangat untuk pendengar setiap podcast Nigakai dan untuk pengurus-pengurus podcast ini. Semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih Kak Anggi atas pesan dan harapannya untuk kita semua. Wah teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara aja nih. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Anggi yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Yang pastinya aku dan teman-teman Poki lainnya mendapatkan banyak pengetahuan dan pelajaran mengenai jurnalistik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Poki yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Biju selanjutnya. Terima kasih.